Ung wilahing segaring pawana Brakat Ungkung di kabehane Kabehan tata cara mawaca dadi wong Jawa. alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking temati rahayu. Salam waspada untuk kita semua. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di malam ini saya bisa hadir kembali di channel YouTube Kang Togo TV ataupun di Wejangan Yang Togo. Semua atas daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi kekuatan yang tiada batas. Dan juga tidak lupa salam dan sholawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi cahaya di kalbu kita, bagaimana cara untuk mengenal Tuhan kita dengan risalah yang dibawanya, sehingga mengajarkan kepada seluruh umat di alam semesta dengan ajaran yang sempurna, yaitu ajaran rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup akhir zaman. Beliau yang menyempurnakan ajaran dari para nabi yang sesudahnya. Jadi nabi yang dulu-dulu itu ajarannya bagus semua dengan risalahnya, tapi disempurnakan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita sebagai orang Jawa juga mendapat ajaran dari para leluhur kita. Dengan ajaran apa? Budi pekerti luhur. Sama dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini tadi barusan di tempat saya terjadi angin besar ya, seperti puting beliung. Banyak atap-atap rumah yang kabur, yang lepas ya. Dan ini tadi pada Padepokan juga ada 2 atau 3 genteng tadi yang terbang. Tapi alhamdulillah masih kondisi aman. Hanya saja terjadi kebocoran karena gentengnya kabur atau jatuh. Tidak apa-apa. Kenapa? Di tahun 2024 ini diawali dengan fenomena alam, karena saat ini kondisi alam menyesuaikan dengan penduduknya yang menghuni. Jadi wajar kalau sekarang ini banyak fenomena alam yang terjadi, terutama waspada karena di 2004 ini awal-awal ini nanti banyak angin puting beliung di mana-mana, banyak badai. Jadi jangan lupa tetap selalu waspada dan selalu berdoa. Paling tidak kita harus munajat, selalu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga dari bala bencana. Karena apa? Sesungguhnya kejadian fenomena alam, bencana alam itu sesungguhnya untuk memberi peringatan kepada kita semua sebagai hambanya supaya kembali ke jalan yang benar. Dengan apa? Dengan ujian. Ya, dengan ujian bencana yang ada di pribadinya maupun bencana alam sekitar. Kalau bencana di alam pribadinya, ya kita mendapatkan goncangan-goncangan yang akhirnya tidak mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita karena terlalu banyak masalah yang dihadapi,
banyak ujian, baik secara jasmani, rohani, kesehatan, ataupun ekonomi. Maka itu pentingnya kita bertirakat itu di situ. Bahasa tirakat itu adalah sesuatu laku atau sesuatu kegiatan secara spiritual, bisa dengan puasa, bisa dengan mengurangi tidur. Jadi banyak tirakat tuh, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, dan juga tirakat untuk mengendalikan diri dengan puasa itu tadi. Dengan tidur dengan apa? Dengan menjaga kewaspadaan. Orang kalau terjaga, tidak tidur kan waspada, bisa melihat alam sekitar. Kalau mengurangi makan dan minum, itu waspada terhadap kemungkinan datangnya penyakit di dalam tubuh. Karena orang itu kalau banyak makan, banyak minum, bukannya sehat, terkadang malah menumpuk penyakit yang ada, banyak sampah. Makanya kalau orang-orang dulu itu tirakannya yaitu menahan istilahnya segala sesuatu itu dengan menahan untuk tidak tidur sore, belajar untuk istilahnya melean atau selalu terjaga, menahan untuk tidak istilahnya menuruti nafsu yang untuk makan, mengurangi makan ataupun mengurangi minum. Dan ajaran Kanjeng Nabi pun sama, berhentilah makan sebelum kenyang, kan gitu, sama saja. Yang penting kita dengan kewaspadaan akan meminimalis sesuatu yang tidak diinginkan yang akan terjadi. Dengan apa? Yaitu tadi, dengan banyak melakukan sebuah perenungan dan munajat, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Intinya seperti itu. Sekarang kan lagi gayeng penduduk bumi ini. Sekarang lagi banyak pertikaian, banyak kesalahpahaman. Karena apa? Karena ego, berebut benar, rebutan kebenaran, tapi tidak mengerti sesuatu kebenaran yang hak. Orang itu kalau sudah menganggap dirinya baik, menganggap yang lain itu buruk. Orang kalau sudah menganggap dirinya benar, menganggap yang lainnya salah. Contohnya seperti itu. Orang kalau sudah ego, nggak mau mengalah. Padahal kunci untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman dalam jiwa itu dengan apa? Dengan ajaran cinta kasih, welas asih. Kalau kita menanamkan rasa welas asih kita, maka kita akan banyak melahirkan kebijaksanaan di dalam melakukan sesuatu apapun. Karena apa? Kita itu seringkali tidak mengerti atau memahami makna daripada kejujuran, makna daripada jalan yang lurus, makna daripada kebenaran yang ada di batin kita. Banyak sering kita ingkari, sehingga akhirnya terjadi banyak masalah dalam kehidupan kita. Coba kalau kita sering berpegang dengan kejujuran dalam kalbu kita, maka kita mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, petunjuk jalan yang benar. Ya karena ingkar akhirnya itu tadi, tidak dapat petunjuk, tidak dapat cahaya Tuhan, akhirnya hidupnya goncang seperti itu. Terima kasih para pemirsa Kang Tru TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kita sama-sama saling mendekatkan diri pada Tuhan sesuai akidahnya, sesuai agamanya masing-masing. Belajar selalu berbuat kebaikan dengan perenungan, dengan memegang kejujuran, kebenaran supaya mendapat jalan yang lurus. Mohon maaf ini agak gelap, ini masih padam listriknya,
karena terjadi angin besar tadi. Nah, kemungkinan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Intinya salam waspada ini adalah suatu kode di dalam melewati hari demi hari, bulan demi bulan untuk tahun-tahun yang mendatang. Sekarang kan 2024 ya. Nah, untuk sampai kepada 2025 ini luar biasa. Nanti akan banyak fenomena-fenomena alam ini dari batin yang saya tangkap ya. Dan saya tidak ingin memprovokasi Anda atau membuat teror atau nakut-nakuti. Enggak, ini cuma petunjuk batin yang saya terima. Yang penting saya sudah menyampaikan. Percaya itu atau tidak, jangan percaya sama saya. Nanti kalau percaya sama saya nanti musyrik jadinya. Karena segala sesuatu itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia yang istilahnya mempunyai petunjuk di batin saya sendiri dan ini saya sampaikan, dan benar tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala yang maha melaksanakan titahnya sebagai Tuhan dengan kuasanya. Mau dibikin apa, bumi dan langit dan seluruh ciptanya itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Kalau manusia kan hanya terkadang mendapat percikan atau petunjuk seperti itu. Jadi saya bukan ahli untuk meramal, ini cuma saya menyampaikan saja. Di tahun 2024 ini akan banyak terjadi bencana angin di mana-mana. Intinya seperti itu. Hanya waspada. Kalau yang sudah belajar di Pelanggan Kuripan Nusantara tahu bagaimana caranya untuk melakukan sebuah tirakat di dalam menyelaraskan atau istilahnya supaya bisa mengetahui sumber-sumber titik bencana itu dengan laku tirakatnya. Bahasanya apa ya, bisa negosiasi ya. Misalnya di suatu tempat tinggal, kalau angin datang bisa diajak ngobrol, bisa negosiasi seperti itu. Susah ini saya menjelaskan. Intinya sudah belajar di Pelanggan Kuripan Nusantara, sudah dikasih tahu tata caranya bagaimana ketika tempatnya terjadi bencana, itu sudah ada ilmunya untuk negosiasinya, seperti itu intinya. Jadi di 2024 ini nanti yang mendominan adalah bencana angin, puting beliung. Itu menurut pandangan mata batin saya. Tapi itu semuanya sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Saya hanya sekedar menyampaikan. Kalau memang itu tidak terjadi, ya mohon maaf, karena saya ini manusia yang tidak punya kuasa. Hanya sekedar menyampaikan apa yang saya dapat seperti itu. Intinya untuk kewaspadaan bagi kita semua. Seperti itu. Ora tumeka marang ngarsane sing kuwasa. Saat ini manusia sudah lupa batasannya, lupa diri hanya menuruti hawa nafsunya, harta dan kuasa dan tahta yang diinginkannya, lupa dengan ajaran budi pekerti leluhurnya, jati dirinya semakin jauh darinya, merasa paling bersih dari yang lainnya, dan tak sadar dengan kotoran diri pribadinya yang begitu melekat dalam jiwa dan raganya. Eling lan waspada, eling lan waspada.